wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Silakan duduk. Ya baik, sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, alhamdulillah kalau masih dalam keadaan baik. Kita berjumpa lagi di pertemuan pagi hari ini dengan materi yang baru. Pak, belum berdoa. Ya, sebelum masuk ke proses pembelajaran kita hari ini, saya tunjuk satu orang untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Jangan lagi ketua kelasnya. Ya, Iqmal, silakan pimpin temannya untuk berdoa pagi hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Doa selesai. Ya, baik sekalian, saya cek dulu kehadirannya untuk pertemuan kita hari ini. Ya, mohon didengarkan namanya. Darman, Alfi, Aprilia, Tidak ada, Pak. sakit, Tanpa keterangan. tanpa keterangan. Pasti, Hadir, Pak. Diapita, Tidak hadir juga, Pak. Tanpa keterangan. ada yang tahu kabarnya temannya ini? Kenapa tidak masuk? Tidak tahu, Pak. Elisa Ramadhani, Hadir, Pak. Elsa, Hadir, Pak. Emma, Hadir, Pak. Ernalisa. Tidak hadir, Pak. Siapa yang sebangku dengan Erna? April, Pak. April. Ada yang tahu kabarnya Erna? Tidak, Pak. Pangki, Feby, Feby Monica, Fibri, Ibnu, Iqmal, Email, Jumardi, Lilis, Faruk, Muhammad Agung, Muhammad Akbar. Tidak hadir, Pak. Mana temannya nih? Tanpa keterangan, Pak. Apa keterangan? Muhammad Ayatullah, Muhammad Yusran, Naila. Tidak hadir juga, Pak. Tidak hadir juga. Ada yang tahu keberadaannya? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Novia, Hadir, Pak. Nur Aisyah, Nur Widya, Rena, Risma, Selvia, Cindy, Hadir, Pak. Subaida, Suci, Hadir, Pak. Yanti. Ya, jadi ada beberapa temannya yang tidak hadir hari ini. Mohon disampaikan, apalagi materi hari ini nantinya akan saya bentuk kalian kelompok dan akan ada penugasan. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, seperti biasa, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di anak-anak sekalian, bukan hanya melalui materi pembelajaran sejarah, ya, saya selalu di awal pembelajaran itu mengajak anak-anak sekalian untuk menyanyikan lagu nasionalisme, lagu nasional negara kita. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, ya, 10 November. Nah, sesuai dengan momennya hari ini Hari Pahlawan, saya sudah siapkan satu lagu nasional yang berkaitan dengan pahlawan. Mungkin anak-anak sekalian tidak asing dengan lagu nasional ini. Gugur Bunga. Pernah dengar lagu ini? Ya, tidak asing. Kalau di Hari Pahlawan itu selalu diputar.
Ya, saya harap semua berdiri sebagai bentuk penghormatan kita para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah berjuang memerdekakan negara ini. Dan saya harap semua anak-anak sekalian ikut menyanyikan lagu nasional ini. Apa tidak ada liriknya? Tidak, Pak. Yang harus pakai lirik ya? Nah, kalau yang pakai lirik, oke, saya siapkan juga.
Ya, walaupun nuansa lagunya sedih, ya syarat pagi hari ini pertemuan kita tetap semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali, anak-anak sekalian. Bagaimana dengan lirik lagu nasional hari ini? Ya, sangat menyentuh di hati kalian kan? Apalagi momennya sekarang adalah Hari Pahlawan di tanggal 10 November. Nah, sebelum masuk di pembahasan materi, ya saya perlu buat kesepakatan dengan anak-anak sekalian di setiap pertemuan supaya selama proses pembelajaran itulah yang menjadi patokan kita, menjadi aturan main kita di dalam proses pembelajaran. Nah, saya beri ruang ke kalian, silahkan ajukan kesepakatan belajar apa yang kalian mau buat. Ya, silakan. Ada yang mau mengajukan hal apa dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses pembelajaran? Oke, silakan Ibnu. Dalam proses pembelajaran tidak boleh ada siswa yang ribut, kalau ribut tidak dilakukan. Ya, selama proses pembelajaran saya, usulan dari Ibnu ya mengatakan tidak boleh ribut atau mengganggu temannya. Jika ada yang melakukan selama proses pembelajaran ini, ya mohon maaf anak-anak sekalian, ya saya keluarkan dari kelas pertemuan saya. Ada lagi? Ya silakan Suci. Apabila proses pembelajaran dimulai, siswa dilarang keluar masuk kelas tanpa meminta izin kepada bapak atau ibu guru yang ada di ruangan. Ya, jika anak-anak sekalian mau izin mau keluar meninggalkan kelas selama proses pembelajaran saya, ya, etikanya harus meminta izin ke guru yang sedang mengajar. Ada lagi? Ya silakan Elsa. Saat proses pembelajaran apa diperbolehkan minum dan makan di kelas, Pak? Apakah diperbolehkan makan dan minum di kelas selama proses pembelajaran? Nah, etikanya kalau di pembelajaran pertemuan kelas saya, ya jika ada anak sekalian yang memang haus atau lapar mau makan di luar, ya saya perbolehkan, tapi di luar bukan di dalam kelas, karena kalau di dalam kelas akan mengganggu proses pembelajaran ketika sedang berlangsung. Boleh, tapi di luar dengan minta izin ke saya. Ya, saya rasa itu saja untuk kesepakatan belajar kita 3 poin. Bisa kita sepakati? Bisa. Ya, baik anak sekalian. Selanjutnya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi apa? Ya, silakan Ibnu. Kita sudah belajar mentransisikan. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi sidang BPU PKI. Nah, ketika kita belajar sejarah, itu ada keberlanjutan dari materi sebelumnya. Jadi peristiwa hari ini itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi saling berkaitan. Nah, apa keberlanjutan dari peristiwa BPU PKI? Ini adalah satu peristiwa momen bersejarah bagi bangsa kita, di mana peristiwa ini adalah momentum besar bagi bangsa kita untuk merdeka dari penjajahan atau belenggu penjajahan di masa itu. Yang terakhir adalah Jepang. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas materi peran Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai proklamator dan tokoh nasional lainnya dalam peristiwa proklamasi. Nah, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana peran tokoh-tokoh nasional, terutama 2 tokoh sentral kita, yaitu Soekarno dan Hatta, yang kita kenal sebagai bapak proklamator bangsa kita.
Nah, bukan hanya Soekarno dan Hatta yang kita akan bahas nantinya, tapi ada tokoh-tokoh nasional lainnya yang punya kontribusi terhadap proklamasi kemerdekaan negara kita. Nah, itu materi yang akan kita bahas hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, ya bisa anak-anakku lihat di tampilan layarnya di slide. Ya, tujuan pembelajaran hari ini, ya, melalui metode pembelajaran role playing atau bermain peran, ya diharapkan anak-anakku nanti mampu memahami, menghayati peran yang dimainkan, mampu meniru perjuangan dari tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi, dan dapat memetik hikmah dari perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh proklamator dengan benar. Ya, saya sampaikan memang di awal, arah dari pembelajaran kita nantinya ini adalah kalian akan bermain peran. Ya, tapi untuk materi ini 2 kali pertemuan. Jadi hari ini pertemuan pertama, minggu depan di pertemuan kedua baru kalian laksanakan untuk bermain perannya. Nah, hari ini saya bawakan pengantar untuk materinya dulu supaya kalian pahami alur peristiwanya, alur kronologi peristiwanya. Ya, untuk kalian sulit untuk bermain peran ketika kalian tidak memahami alur peristiwa sejarahnya. Nah, hari ini akan saya bawakan sebatas pengantar, kemudian nanti kalian saya bentuk 2 kelompok untuk bermain peran, tapi hari ini kalian harus selesaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang saya bagikan nantinya. Sudah jelas tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Ya, selanjutnya saya masuk di pembahasan materi. Nah, sebelum saya jelaskan materinya, saya tampilkan gambar dulu. Tahu semua tokoh ini? Tahu. Ya, kalau kita yang tinggal di Indonesia mengaku sebagai warga negara Indonesia pasti tahu dengan tokoh nasional ini. Siapa? Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno atau biasa dikenal sebagai Bapak Proklamasi. Ya, Bapak Proklamator. Berikutnya, kalau yang ini siapa? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Ya, 2 tokoh ini di masa peristiwa proklamasi tidak terpisahkan. Dia yang menggerakkan golongan pemuda, golongan tua pada masa itu untuk mengambil momentum di tanggal 17 supaya dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan negara kita. Nah, dari 2 tokoh yang saya tampilkan tadi, Soekarno dan Muhammad Hatta, ada yang tahu apa peran dari kedua tokoh nasional ini? Apa perannya di peristiwa proklamasi kemerdekaan negara kita? Ya, Ibnu. Ya, menurut temannya peran Soekarno pada masa peristiwa proklamasi sebagai perumus naskah proklamasi. Ada yang lain? Ya, silakan, Elsa. Yang saya tahu, Insinyur Soekarno itu yang memproklamirkan atau yang membacakan teks proklamasi di depan khalayak umum. Ya, menurut temannya Elsa, peran Soekarno di masa peristiwa proklamasi, Soekarno yang ditunjuk untuk membacakan naskah proklamasi kemerdekaan negara kita. Ada lagi? Tidak. Kalau tokoh yang ini, ada yang tahu perannya? Muhammad Hatta? Seperti apa peran Muhammad Hatta di peristiwa proklamasi? Ya, kalian tahu tokohnya, tapi tidak tahu seberapa besar perannya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan negara kita. Nah, inilah yang jadi tanda tanya besar, yang jadi permasalahan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana peran
Soekarno dan Muhammad Hatta serta tokoh-tokoh nasional lainnya dalam peristiwa proklamasi. Kemudian, apakah kemerdekaan negara kita itu adalah buah dari hadiah pemberian Jepang? Karena yang terakhir sebelum kemerdekaan yang menjajah negara kita itu adalah Jepang. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan negara kita itu adalah pemberian atau hadiah dari pemerintah Jepang. Ada yang sependapat dengan pernyataan ini. Nah, untuk membuktikannya, melalui bermain peran nanti akan terjawab permasalahan ini. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya ajukan. Bagaimana peran dari tokoh-tokoh nasional? Apakah kemerdekaan negara kita adalah hadiah atau pemberian dari Jepang? Nah, sekarang ambil absennya dulu. Kemudian saya akan bentuk dua kelompok. Saya beri penamaan. Penamaannya ada kelompok Soekarno, kemudian ada kelompok Muhammad Hatta atau kelompok Hatta. Ya, walaupun temannya ada yang tidak hadir tadi, saya tetap masukkan dalam kelompoknya supaya semua berpartisipasi. Ya, saya bagi dua kelompok dulu. Kelompok Soekarno itu terdiri dari, kalau saya bagi dua, 34, 16, 17. Ya, 17 orang setiap kelompok. Untuk kelompok Soekarno, Ibnu, kemudian Akbar, Emma, Nurwidia, Iqmal, Risma, Yanti, Elsa, Suci, Yusran, Nuraisa, Subaida, Lilis, Erna, Indi, Novia, Darman. Kemudian kelompok Hatta, ya, Maruf, Pangki, Rena, Naila, Muhammad Ayatullah, Jumardi, Elisa Ramadhani, Darman saya pindahkan di kelompok Hatta, bukan di kelompok Soekarno. Bergabung dengan kelompoknya Maruf. Kemudian Selfie, Fibri, Email, Asti, Alfi, dan Dia. Ada yang belum saya sebut namanya. Siapa namanya? Pebi Monica. Pebi Monica masuk di kelompoknya Maruf. Siapa lagi? Tahu nama? Pebi. Siapa di kelasnya yang bagus intonasi ketika berbicara? Pebi. Nah, untuk satu orang saya nanti kasih peran berbeda. Dia bertindak sebagai narator yang membacakan narasi naskahnya. Ya, pengecualian. Berarti di kelompoknya ada yang 16 orang, ada yang 17. Satu orang yang saya pisah dari kelompok karena dia dapat penugasan tersendiri. Oke, sudah jelas kelompoknya? Nah, sekarang kumpul berdasarkan kelompok yang sama. Kelompok Soekarno sebelah sana, kelompok Hatta sebelah sini. Kelompok Soekarno sebelah sana. Pak, naratornya di sebelah mana, Pak? Narator. Nanti ada narator ini kan tugasnya bacakan narasinya nanti.
Ya, kuasain. Ada naskah yang nanti lakukan, ya pelajari. Oke, ini kelompok Hatta, ini kelompok Soekarno. Sudah? Sudah. Ya, sebelum masuk ke bermain peran, bagaimana kalian mau bermain peran kalau tidak paham alur ceritanya, alur peristiwanya, atau kronologi peristiwa sejarahnya? Maka hari ini masing-masing kelompok saya bagikan LKPD. Di LKPD ini ada hal yang harus kalian selesaikan berkaitan dengan bermain perannya. Saya tanya dulu kalian, pernah bermain peran atau bermain drama? Bagaimana konsep yang kalian terapkan? Menghafal naskah. Menghafal naskah. Nah, hampir mirip dengan metode pembelajaran kita selama 2 pertemuan ini. Jadi ada naskah nanti yang saya bagikan. Bisa juga kalian kalau mau kreatif cari sendiri kalau kalian menganggap bahwa oh Pak, kami punya naskah sendiri. Tapi saya batasi batasan peristiwanya mulai dari mana yang kalian harus ambil. Nah, sebelum ke sana kalian harus kerja LKPD-nya dulu. Di sini ada beberapa tokoh nasional yang berkaitan dengan peristiwa proklamasi. Kemudian ada kolom peran dalam proklamasi. Nah, kolom perannya apa? Itu masih kosong, kalian kerjakan. Misalkan, ya saya sengaja tidak beri penamaan tokohnya supaya kalian cari tahu sendiri. Hanya ada foto atau gambarnya. Kalau yang nomor 1 ini, tahu tokoh ini? Tadi yang saya tampilkan? Siapa? Ya, nomor 1 Soekarno. Silakan cari dari berbagai sumber. Yang bawa gadgetnya hari ini, bawa HP, silakan manfaatkan. Tulis apa perannya Soekarno dalam proklamasi. Tadi sudah disebut temanmu. Dia sebagai tokoh yang merumuskan naskah proklamasi. 1. Kasih poin. Apalagi selain merumuskan naskah proklamasi, dia yang membacakan naskah proklamasi. Apalagi perannya? Dia sebagai ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ada 9 tokoh nasional yang berkaitan dengan proklamasi. Silakan lengkapi apa perannya. Nah, kalau sudah lengkap nanti mudah kalian untuk bermain peran. Misalkan tokoh berikutnya, oh Muhammad Hatta. Yang perankan Muhammad Hatta pasti tahu nanti. Oh, perannya Muhammad Hatta di proklamasi seperti ini. Nah, bermain peran tidak sebatas menghafal dialog, tapi bagaimana kalian memahami karakter setiap tokohnya. Misalkan nanti Ibnu atau Maruf perankan Soekarno, ya harus tahu dulu karakter tokoh yang kalian mau perankan itu seperti apa. Soekarno itu karakternya seperti apa. Misalkan punya pembawaan, punya wibawa, punya karisma ketika berbicara lantang, seorang orator ketika berbicara di depan umum atau di podium, ya sangat didengar oleh rakyat di masa itu. Misalkan seperti itu karakternya yang kalian dapatkan. Bisa kalian selesaikan LKPD-nya untuk pertemuan hari ini? Bisa. Ya, kelompok Soekarno, silakan diselesaikan. Kelompok Hatta, ya, namanya tugas kelompok berarti harus dikerja secara sama atau berkelompok. Tidak ada yang numpang nama di kelompoknya. Ya, kalian diskusikan atau bagi tugas. Ada 9 tokoh. Siapa yang cari perannya tokoh ini? Siapa cari perannya tokoh si A, si B, si C. Nah, supaya terbagi habis penugasannya. Ya, silakan kumpul berdasarkan kelompoknya tadi supaya
LKPD-nya kan hanya satu. Kalau kalian terpencar seperti itu sulit untuk diskusi. Bawa buku paketnya kan? Tidak bawa. Ada buku paket di meja saya. Siapa yang bersedia? Pergi ambil. Ah, ayat sama suci. Silakan pergi ambil di meja saya. Ada saya tumpu di meja saya di ruang guru. Tahu kan buku sejarah kelas 11 yang warna coklat? Harus sudah ada satu tumpu di atas meja. Ya silakan. Nah, sambil menunggu temannya ambil buku paketnya, silakan manfaatkan gadgetnya atau HP-nya untuk menyelesaikan KPD-nya. Begini saja, supaya cepat selesai. Sampaikan saja sama teman, misalkan cari perannya toko ini apa. Nah, biar dia tidak mendekat kemari. Kalau dia sudah tahu tugasnya apa, dia kerjakan. Ya, ada 9 toko. Misalkan satu toko 2 orang yang kerja atau 3 orang. Ibnu ke bagian toko apa Ibnu? Soekarno. Iqmal ke bagian toko apa? Fatni. Yanti ke bagian toko apa Yanti? Maruf ke bagian toko apa? Di KPD-nya. Fatni. Selfie bagian toko apa di LKPD-nya? Muhammad Saleh, Heru Saleh, bukan Muhammad Saleh, Heru Saleh. Febri ke bagian toko apa di LKPD-nya? Ada 9. Ada 9 bagi habis. Ya, semua dapat penugasan walaupun tidak berkelompok karena hanya satu LKPD. Ya, berikan saja penugasan ke temannya. Ke bagian apa? Manfaatkan waktunya untuk diskusi dengan teman kelompoknya. Baiklah ke bagian toko apa di LKPD-nya? Apa? Nah, masih di bagian Pak? Oke. Di lembar LKPD-nya gambar toko nasionalnya itu ada yang usianya di usia muda yang hamil, yang fotonya ada yang di usia tua. Jadi cari nanti di Google pasti ketemu. Darman sudah dapat penugasan dari kelompoknya Darman? Belum. Nah, oke, sudah datang untuk paketnya. Bagi rata di jam kelompok. Nah, Suci di kelompok sana Suci, bagikan di sana.
Ya, silakan manfaatkan gadget dan buku paketnya. Oke, paketnya dulu ke depan. Wah. Di LKPD-nya buat saya seperti ini, poin-poin di kolom peran tokonya. Misalkan kalian buat poin begini atau A kecil. Misalkan Nata, terus saja perannya apa? Misalkan dia merumuskan naskah proklamasi. Oke, sudah jelas. Tak usah ada penjelasannya detail. Orang sudah paham. Ya, dibuat poin-poin saja di KPD-nya. Nanti kalau sudah selesai LKPD-nya, hari ini langsung dipresentasikan karena pertemuan kedua kita memanfaatkan full untuk bermain peran. Hari ini juga harus dibagi peran. Siapa yang memainkan peran tokoh, misalkan Soekarno, Hatta, Khairul Saleh, Minkana. Nah itu harus sudah terbagi habis perannya hari ini. Ya, kita sepakati berapa menit untuk penyelesaian LKPD-nya? 20 menit? Ya, Pak. Ya, oke, kita sepakat 20 menit dari sekarang. Jadi nanti berakhir di jam 10 jam 10.15, jam 10:10 baru kita lanjut presentasi. Kayak dimanfaatkan waktunya, bagi habis di anggota kelompoknya penugasan LKPD-nya. Bisa saja nanti ada tokoh nasionalnya hanya satu, ada yang 4, ada yang bahkan sampai 5. Bisa saja ada tokoh nasional yang perannya hanya satu. Yang kalian pahami peristiwa proklamasi berkaitan apa? Perumusan naskah proklamasi, apalagi peristiwa Rengas Dengklok. Ketika selesai naskah proklamasi dirumuskan, selanjutnya diapakan? Ketika selesai dikonsep oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, ya diketik. Ada tokoh nasional di situ yang berperan. Ada. Jelas kayak gitu aja. Jangan terpenuhi dengan menjadi Pertama mengenai konflik dan peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, Jadi nanti ada sesi diskusi. Kalian presentasikan hasilnya, kemudian diskusikan. Ya, kelompoknya Soekarno sudah ada beberapa yang isi. Kelompok Hatta, sudah 2.
Ganti ke bagian operasional apa ya? Aero Saleh, Iqmal, Warni. Emma bagian operasional apa Emma? Ahmad Subarjo. Sudah dapat perannya? Apa perannya? Menarik waktu kepada peristiwa langsung dan menginspirasi Ya. Risma, ke bagian operasional apa Risma? Saya tim Melik. Sudah dapat tahu perannya apa? ya Siapa yang usulkan itu? Kalau kalian itu yang kalian dapat, ya silakan kalian masukkan di LKPD-nya. Beda toko ini. Soekarno dan Soekarni itu berbeda orang, berbeda toko, tidak sama. Soekarno dan Soekarni, penulisan namanya juga berbeda. Alfi ke bagian toko nasional apa Alfi? Ahmad Subarjo. Apa perannya Ahmad Subarjo yang tahu dapat? Dicari. Baru ke bagian toko nasional apa baru? Soekarno. Nah, apa perannya Soekarno di proklamasi? Jadi dicari juga. Oke, waktunya 8 menit lagi untuk pengerjaan LKPD-nya. Jadi pertemuan pertama kalian selesaikan LKPD, kemudian tentukan yang bermain peran, siapa yang bagian peran Soekarno, Hatta. Naskahnya saya sudah siapkan, tinggal kalian pelajari. Di pertemuan kedua baru kalian tampil. Ada waktu kalian 1 minggu untuk kuasai di naskahnya, dialognya. Kalian tampil di hari Jumat depan. Tak usah beri penjelasan yang panjang di perannya, cukup buat poin-poin saja. Misalkan perannya, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Nah, itu sudah satu poin. Misalkan Fatmawati, yang kalian tahu Fatmawati apa perannya? Ya, menjahit
bendera merah putih. Cukup itu saja yang kalian tuangkan di LKPD-nya. Nggak usah diberi penjelasan. Nanti di sesi diskusi, nah diskusinya nanti saya batasi juga waktunya karena harus selesai hari ini. Supaya di pertemuan kedua kita full untuk bermain peran. Oke, kelompok Hatta masih 3 lagi yang kosong. Kelompok Soekarno 1, 2, 3, 4. Ya, kalau sudah dapat perannya yang ditugaskan tadi, kasih ke temannya yang menulis. Jangan terus saja di kertas, baru kasih temannya supaya cepat. Nah, gunakan konsep seperti ini. Transfer informasinya di secari kertas. Berikan ke teman yang menulis. Ya, sambil mengerjakan LKPD di kelompoknya Soekarno dan Hatta harus ada satu yang ditunjuk sebagai ketua kelompok untuk bermain perannya. Untuk kelompok Soekarno siapa yang ditunjuk sebagai ketua? Elsa. Setuju. Oke, Elsa. Yang kelompok Hatta siapa yang ditunjuk sebagai ketua untuk bermain peran nanti, yang mengatur semuanya, yang mengkoordinir kalian? Apa? Oke, Peggy, Monica. Ada kelompok yang punya naskah sendiri? Ada? Atau kita mau seragamkan naskah yang sudah saya sediakan? Seragamkan saja supaya bisa dibandingkan. Ya Pak. Oke. Saya tulis nama tokohnya, tinggal kalian nanti siapa yang kalian tunjuk di kelompoknya yang perankan tokoh itu. Ya, waktu terus berjalan, segera selesaikan LKPD-nya. Saya sudah melupakan. Ya, waktunya 4 menit lagi. Ya, kenapa? Tidak ketemu di Google. Tidak ketemu.
Jangan sampai kalian lupa nanti ketika ada sesi diskusi harus kalian beri keterangan di gambarnya. Misalkan Soekarno, Hatta. Oke, 3 menit terakhir. Ya, kita manfaatkan untuk sesi diskusinya 15 menit. Setelah jam pelajaran saya belajar apa? Geografi. Ada dapat ini di ya, jangan lupa cari, coba cari ketik di Google toko proklamasi. Sudah dapat? Nah, kalau tokoh nasional yang ke-8 itu namanya ya Wikana dari golongan muda. Wikana, kemudian Sukarni, ini dari golongan muda semua. Oke, 2 menit terakhir. Yang bertindak tadi sebagai narator siapa yang ketiga? Nah, berarti kamu nanti yang pimpin sesi diskusinya untuk 2 kelompok ini. Diskusi, bisa kan? Bertindak sebagai moderator. Bisa? Ah, Suci. Oke. Tapi harus adil, jangan Suci berada di kelompok Soekarno, kemudian lebih banyak membela kelompoknya. Kan kalau tadi yang saya tugaskan sebagai narator kan dia netral, tidak masuk di kelompok Hatta dan Soekarno. Pak, ya kenapa itu? Persentasenya kan nanti maju ke depan, apa ada tanya jawab juga Pak atau cuma presentasi? Jika ada perbedaan, kan kita mau cari kebenarannya ini. Perannya sebenarnya apa dari masing-masing tokoh nasional ini? Nah, kalau ada yang berbeda, oke, silakan, Elsa. Kalau ada yang ditemukan berbeda, ya silakan sampaikan. Kalau di kelompok kami yang kami temukan seperti ini perannya. Silakan tanyakan. Oke, 1 menit terakhir. LKPD-nya harus sudah selesai. Sudah? Ya, di lembar depan LKPD-nya tulis saja nama kelompoknya. Nama kelompoknya misalkan Soekarno, kelompok Soekarno. Nama-namanya kan sudah simpan. Oke, kelompok Soekarno sudah selesai. Kelompok Hatta, tulis nama kelompoknya Hatta. Untuk nama anggota kelompoknya tak usah ditulis, ada datanya di saya.
Ya, saya sampaikan sistem aturan diskusinya. Masing-masing nanti kelompok menyampaikan hasil temuannya di LKPD dari 9 tokoh nasional, kemudian apa perannya silakan disampaikan sama kelompok lain. Begitupun nanti kelompok sebaliknya. Kemudian ada yang bertindak sebagai moderator yang menengahi, menjembatani diskusi kita hari ini. Untuk bertindak sebagai moderator, saya tunjuk Suci. Silakan di depan mengambil alih nanti diskusinya. Jadi saya harap tidak berpihak ke kelompok sebelumnya. Bisa, Suci? Ya, silakan ambil kursinya di belakang sini. Ya, baik anak-anak sekalian, mohon perhatiannya ke depan. Jadi 15 menit kita gunakan untuk diskusi untuk mencari pembenaran dari penugasan LKPD yang saya berikan ke kalian. Nah, untuk mengatur jalannya diskusi hari ini, saya serahkan sama teman kelasnya Suci untuk menjembatani proses diskusi kita hari ini. Ya, silakan Suci diambil alih. Dibatasi saja. Kalau ada pertanyaan hanya satu di setiap kelompok karena kita dibatasi waktu. Oke, silakan Suci dipimpin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita akan membuka hasil kerja kelompok kami, yaitu mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Jadi dibagi atas 2 kelompok, yaitu kelompok Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, langsung saja dipersilakan untuk memaparkan hasil temuannya. Jadi di setiap satu kelompok harus ada 1 orang yang bertanggung jawab atas kelompoknya. Dipersilakan untuk kelompok Soekarno agar maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Dengan kelompok Soekarno dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari kelompok Soekarno akan membacakan hasil lembar kerja yang telah kami kerjakan bersama-sama, yaitu peran tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Perannya dalam proklamasi yaitu merumuskan naskah proklamasi bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kedua, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, menjadi ketua dari PPKI. Tokoh kedua yaitu Muhammad Hatta. Perannya dalam proklamasi yaitu pertama, mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Kedua, itu menandatangani naskah proklamasi bersama Soekarno. Ketiga, merumuskan naskah proklamasi bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo. Tokoh yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Perannya dalam proklamasi yang pertama yaitu menengahi konflik pada peristiwa Rengas Dengklok. Kedua, merumuskan teks proklamasi bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Tokoh selanjutnya yaitu Fatmawati. Perannya dalam proklamasi yaitu menjahit bendera Saka Merah Putih. Tokoh selanjutnya Soekarni. Perannya dalam proklamasi yaitu pertama, mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama rakyat Indonesia. Tokoh selanjutnya yaitu BM Dia.
Perannya yaitu menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh selanjutnya yaitu Sayuti Melik. Perannya dalam proklamasi yang pertama mengetik naskah proklamasi, yang kedua menjadi saksi penyusunan teks proklamasi, yang ketiga mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Tokoh selanjutnya Wikarna. Perannya dalam proklamasi yang pertama membujuk para tentara Jepang untuk tidak mengganggu prosesi upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, menyampaikan keputusan rapat pemuda kepada Soekarno-Hatta. Ketiga, melakukan peristiwa penculikan Soekarno-Hatta. Tokoh yang terakhir yaitu Saleh. Perannya dalam proklamasi yang pertama sebagai tokoh yang mendesak golongan tua agar proklamasi cepat dilaksanakan. Kedua, sebagai tokoh yang ikut menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Yang terakhir, memimpin rapat tersembunyi agar Soekarno-Hatta segera membacakan proklamasi. Saya rasa demikian hasil kerja kelompok kami. Oke, itu tadi ya hasil diskusi dari kelompok Soekarno yang dibacakan oleh Elsa Maharani. Apakah dari kelompok Muhammad Hatta ada sanggahan atau pertanyaan yang ingin diberikan kepada kelompok Soekarno? Tidak ada. Ada? Ya, sampaikan saja kalau ada yang menemukan perbedaan atau memberikan masukan, saran. Ada yang memberikan saran, memberikan pertanyaan, silakan. Satu kelompok, satu pertanyaan. Ya silakan lagi dalam pertanyaan kalau memang kalian temukan perbedaan dari 9 tokoh nasional yang ada di LKPD. Bisa masuk ke pekerjaan. Ya tanya kembali forum Suci. Kalau memang tidak ada tanggapan ya lanjut ke kelompok berikutnya. Sebenarnya sih banyak yang harus dikoreksi kalau dari LKPD itu, dari kelompok lain. Ya ada kadang yang mau bertanya tapi malu-malu mau ajukan diri. Ya silakan yang kelompok Hatta. Tanya kembali Suci ke forum, ke kelompok Hatta bagaimana? Bagaimana dengan kelompok kita? Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok Soekarno? Ada. Oke, baik, dari kelompok Soekarno. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya atau tidak ada pertanyaan lagi, kami Ya silakan kalau ada. dengan Feby Monica dipersilakan untuk berdiri dan mengajukan pertanyaan yang ingin diberikan kepada kelompok Soekarno. Bisa dibacakan ulang
bagaimana peran dia dalam merumuskan baik, mungkin kurang jelas peran dia dalam proklamasi yang kami temukan hanya satu, yaitu menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, sekian dari kelompok Soekarno. Kita lanjut kepada kelompok Muhammad Hatta. Dengan kelompok Hatta dipersilakan untuk maju mendiskusikan Ya, selanjutnya kelompok Muhammad Hatta dipaparkan hasil LKPD-nya. Apa peran dari 9 tokoh nasional yang ada di lembar LKPD-nya? ketua kelompok agar maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Dari kelompok Muhammad Hatta siapa yang mau pilih? Oke, silakan pilih. Ya, kelompok Soekarno dipelajari kembali LKPD-nya. Bisa saja ada temuan yang berbeda dengan kelompoknya Muhammad Hatta nantinya. Dan ini bisa dipertanyakan. Oke, baik. Sekarang ada perwakilan dari kelompok Muhammad Hatta atas nama Feby Monika, yaitu ingin membacakan hasil kerja kelompok mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Feby Monika selaku ketua dari kelompok Hatta. Ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang peran tokoh-tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu Soekarno menyusun, menandatangani dan membacakan proklamasi. Dua, Muhammad Hatta mendampingi Insinyur Soekarno pada waktu pembacaan teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Tiga, Muhammad Soebarjo merumuskan teks proklamasi. Empat, Fatmawati yaitu menjadi bendera merah putih. Kelima yaitu Soekarni Narto. Perannya yaitu mengusulkan agar Soekarno dan Hatta saja menandatangani naskah proklamasi. Dua, mengusulkan supaya naskah proklamasi dituliskan atas nama bangsa Indonesia. Keenam yaitu BM Dia menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ketujuh, Sayuti Malik. Perannya yaitu memetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kedelapan yaitu Mikana. Perannya membawa Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok. Dua, mengatur keperluan pembacaan proklamasi. Kesembilan yaitu Khairul Saleh sebagai pemimpin pemuda berusaha mendesak agar Soekarno dan Hatta segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, itu tadi dari kelompok Muhammad Hatta yang dibacakan oleh Feby Monika. Apabila kelompok Soekarno ada yang ingin bertanya dan memberikan perbedaan, dengan Ibnu Muarif dipersilakan berdiri untuk membacakan. Baik, saya ingin bertanya saja soal peran BM Dia. Apakah tidak ada peran lain dari BM Dia selain hanya menyebarkan berita proklamasi?
saja. Ibu Monica, silakan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Ya, saya luruskan dulu. Yang ditanyakan Ibnu ini, ya tadi kan kelompoknya Soekarno menyampaikan kelompoknya Hatta hanya menanyakan kembali peran dari BMDIA dan disampaikan di situ bahwa dia hanya sebagai penyebar berita proklamasi. Nah, kemudian ditanyakan balik oleh Ibnu, apakah ada peran lain selain sebagai penyebar berita proklamasi? Nah, yang ditujukan ini bukan ke PB Monica saja, tetapi semua anggota kelompok dari Muhammad Hatta. Jadi jangan lempar tanggung jawab itu ke semua ke PB, ke temannya yang paparkan hasil LKPD-nya. Tapi semua berupaya untuk cari jawaban itu. Ya, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, apabila ada kelompok dari Muhammad Hatta yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibnu Mu'arif, dipersilakan untuk berdiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnu Mu'arif. Dia juga memiliki peran, yaitu menyelamatkan kertas berisi teks asli proklamasi tulisan tangan Soekarno yang sempat dibuang sedimen. Oke, dari jawaban dari Ibnu Mu'arif dijawab oleh pertanyaan dari Ibnu Mu'arif dijawab oleh Fangki. Apakah Ibnu Mu'arif mendengar yang pertanyaan yang diberikan oleh jawaban yang diberikan oleh Fangki? Ya, jawaban dari Alki sudah sangat jelas. Oke, baik, itulah hasil diskusi kita hari ini. Kami ucapkan mohon maaf kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk dua kelompok yang paparan. Ya, walaupun yang seharap tadi banyak sanggahan yang masuk di tiap kelompok, padahal dari LKPD yang kalian paparkan tadi masih banyak kekurangannya. Nah, inilah tujuannya kenapa di awal kalian harus kerjakan LKPD yang saya bagikan, supaya nanti ketika bermain peran kalian sudah tahu. Misalkan tokohnya BMDIA tadi, oh BMDIA itu dia punya latar belakang pekerjaan sebagai wartawan. Selain perannya diamanahkan untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh daerah di Indonesia, nah, dia juga salah seorang yang punya kontribusi menyelamatkan naskah asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno tadi yang disampaikan oleh siapa? Pangki. Nah, hari ini yang saya temukan dari diskusi kita hari ini, ya hanya beberapa orang yang aktif. Ibnu, Pangki, siapa tadi? PB Monica. Ya, saya harap di pertemuan berikutnya ketika saya adakan diskusi, ya semua aktif. Jangan malu-malu untuk bertanya. Coba timbulkan kepercayaan dirinya. Nah, baik anak-anak sekalian, selanjutnya LKPD-nya itu tetap kalian bawa pulang, karena pertemuan berikutnya kita akan bermain peran. Di pertemuan berikutnya baru dikumpul LKPD-nya, jadi jangan sampai hilang. Nah, karena kalian tadi sudah sepakat untuk menggunakan naskah bermain perannya yang sudah saya buat,
Nanti saya bagikan di grup WA-nya. Ada link naskah yang sudah saya buat. Atau bisa juga nanti kalian fotokopi naskah yang sudah saya print out ini. Tapi kita bagi peran dulu. Kelompoknya Soekarno dan kelompoknya Hatta. Oke, satu-satu supaya semua nanti kebagian peran. Untuk peran Soekarno dari kelompoknya Soekarno sendiri, siapa yang mau perankan ini? Oke, no. Saya tulis dulu. Atau ada yang bisa bantu saya tulis di papan tulis? Bagi dua, kelompok Soekarno dan Hatta. Langsung aja situ nanti strap, ya? Ya Pak. Oke, dari kelompok Soekarno, Ibnu yang akan perankan dan bersedia untuk mengajukan diri. Kelompok Hatta, siapa yang mau perankan Soekarno? Bapak. Oke, baru ya, yang seperti ini yang saya suka, tanpa ditunjuk langsung mengajukan diri. Selanjutnya, tokoh Muhammad Hatta, siapa yang bersedia untuk perankan dari kelompoknya Soekarno? Ayo. Termasuk temannya yang tidak hadir dimasukkan. Akbar kayaknya Pak cocok. Kenapa memilih Akbar? Untuk dalam karakternya. Oke, kalau kelompoknya suara terbanyak menunjuk temannya Akbar, tapi dikonfirmasi sama orangnya ya? Hadir. Oke, Akbar. Dari kelompok Hatta sendiri siapa yang perankan Hatta? Oke, Panggi. Selanjutnya, yang perankan ini Pak Mawati. Saya mau Pak. Elsa. Iya Pak. Oke, silakan. Dari kelompoknya Hatta, siapa yang perankan Pak Mawati? Oke, bagus. Baby Monica. Berikutnya, peran tokoh Airul Saleh dari kelompok Soekarno, siapa yang perankan? Oke, Yanti. Dari kelompok Hatta, siapa? Airul Saleh. Siapa? Elisa. Elisa Ahmad Dhani. Kemudian Wikana dari kelompok Soekarno. Widya. Widya. Dari kelompok Hatta. Termasuk temannya yang tidak hadir, kalau kalian rasa potensial temannya untuk perankan tokoh itu, ajukan. Siapa? Naila. Oke. Kenapa yang hadir hari ini tidak mau ambil peran ini? Tidak ada yang bersedia. Tidak cocok, Pak. Tidak cocok. Oke, BM dia. Siapa yang dari kelompok Soekarno yang oke, Risma. Dari kelompok Hatta? Dari kelompok Hatta, BM dia. Jumadi. Berikutnya, dari golongan muda yang selalu berseberangan dengan Soekarno, ada Soekarni. Dari kelompoknya Soekarno, siapa yang mau perankan? Soekarni. Oke, Iqbal. Dari kelompok Hatta? Ya, Pak. Oke, Hayat. Ya, tokoh berikutnya ini yang termasuk orang yang merumuskan naskah proklamasi, Ahmad Subarjo. Dari kelompoknya Soekarno. Oke, Emma. Dari kelompoknya Hatta. Oke, Rena. Berikutnya, tokoh yang mengetik naskah proklamasi, Pak Melik. Oke, Uci. Dari kelompok Hatta. Bagung. Bagung. Ya, tidak terlalu berat di perannya ini. Hanya ya ini nanti ada dialognya ketika diperintahkan oleh Soekarno untuk mengetik naskah. Kemudian yang terakhir
Ya, karena naskahnya tidak terlalu, saya ambil dari peristiwa Rengas Dengklok kemudian ke peristiwa pembacaan naskah proklamasi. Jadi tidak terlalu banyak yang terlibat. Selebihnya masuk di golongan pemuda. Coba angkat tangan dari kelompok Soekarno yang belum mendapat peran. Masukkan semua yang itu. Yang dari kelompok Hatta yang belum dapat peran tadi. Oke, Darman, Fikri, Siapa tadi? Nur Aisyah. Yanti, nah, termasuk semuanya yang tidak hadir dimasukkan kalau belum dapat peran tadi. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, sudah. Kalau di kelompok Muhammad Hatta? Di Darman. Bisa kan Darman? Perankan pemuda? Iya. Iya. Oke, sudah semua itu ya? Sudah masuk semua? Sudah semua? Oke. Terima kasih, Elsa. Nah, selanjutnya sudah ke bagian peran kan? Nah, di pertemuan berikutnya kalian harus kuasai naskah ini. Ya, terserah kalian. Kalian mau gunakan konsep hafalan atau memahami alur ceritanya, ya saya kembalikan ke kalian. Tapi kalau yang saya gunakan biasanya adalah memahami alur cerita ketimbang menghafal naskah dialog. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan bermain peran? Pak. Oke, silakan Elsa. Masalah kostumnya bagaimana? Nah, untuk kostum, karena kalian bermain peran berarti harus sesuai dengan karakter tokoh yang kalian mainkan, termasuk kostum. Misalkan yang perankan Soekarno dan Hatta, pakai kostum kemeja putih lengan panjang, pakai setelan jas hitam, baru pakai kopiah, celana kain. Nah, itu. Pak, Ya, itu kemejanya nggak harus polos atau diharuskan polos, Pak? jangan bermotif, harus polos karena kita mau sesuai dengan karakter aslinya di Saman 45 itu. Ya, lebih masuk, lebih formal ya, seperti yang saya gunakan. Seperti ini lebih formal. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo itu kan negarawan. Ketika ada kegiatan-kegiatan formal, maka dia harus berpakaian formal juga. Ya, jangan gunakan kaos. Jadi opsinya ini saja, pilih kemeja putih lengan panjang atau pendek, kecuali Soekarno dan Hatta harus lengan panjang. Batik bagi yang perankan Fatmawati atau yang perempuan bisa gunakan kebaya, tapi kebaya yang model tertutup. Kalau tidak ada kebaya, Pak? Nah, kembali lagi kemeja putih, batik itu. Rasa dapat nanti salah satunya. Nah, oke, sudah jelas untuk bermain perannya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan nanti di WA grupnya, di WhatsApp grup kelasnya. Ya, Pak. Oke. Dari pertemuan kita hari ini, apa yang saya tanyakan tadi di awal terkait dengan peran dari masing-masing tokoh nasional, apakah Soekarno hanya sebatas merumuskan naskah proklamasi atau punya peran lain di peristiwa proklamasi, itu sudah terjawab tadi di LKPD yang kalian paparkan. Apa peran Soekarno selain merumuskan naskah proklamasi? Dia membaca naskah proklamasi, makanya disebut sebagai proklamator. Nah, pertanyaan kedua tadi saya di awal, apakah
kemerdekaan negara kita itu merupakan hadiah atau pemberian dari Jepang? Bukan. Ya. Tidak. Ada peran bangsa kita di dalamnya. Ada atau tidak? Ada. Yang mengupayakan siapa? Ya, tokoh-tokoh nasional di masa itu. Soekarno dan kawan-kawannya. Maka pernyataan itu secara tidak langsung bisa terbantahkan bahwa kemerdekaan negara kita merupakan upaya dan usaha sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Lebih lengkapnya nanti kalian akan dapatkan ketika bermain peran, karena kalian akan memahami materi lebih dapat di kaliannya ketika kalian yang bermain, yang terlibat langsung, ketimbang hanya mendengar dari saya, melihat dari apa yang saya tayangkan. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum saya tinggalkan kelas, ada yang bisa menyimpulkan materi pertemuan kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi pertemuan kita hari ini? Ada? Saya Pak. Oke, silakan Elsa. Kesimpulan yang bisa saya dapat seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan dari hadiah dari Jepang, tapi ya hasil usaha dari kita sendiri, dari bangsa Indonesia itu sendiri, oleh Oke. para tokoh-tokoh tersebut. Oke, terima kasih Elsa. Ada lagi? Ayo coba memberanikan diri untuk tampil di depan temannya. Apa kesimpulan materi pertemuan kita hari ini? Darman? Enggak? Suci? Oke, silakan Ibnu. Saya Pak, kesimpulannya dari pelajaran hari ini yaitu ada bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya dilandasi oleh satu tokoh saja, tapi banyak tokoh Pak, dari golongan tua dan golongan muda. Oke, terima kasih Ibnu atas kesimpulan materinya. Ya, betul yang dikatakan Ibnu bahwa kontribusi dalam proklamasi itu tidak hanya ada di Soekarno dan Hatta, tapi banyak tokoh yang punya kontribusi di dalamnya. Tadi kalian sudah sampaikan di LKPD-nya. Nah, selanjutnya dari pertemuan kita hari ini, untuk refleksinya saya gambar dalam bentuk emo gambar. Bagaimana kondisi kalian di pertemuan hari ini? Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kalau saya tanya Risma mengikuti pembelajaran hari ini di kelas saya, suasana hatinya berada pada gambar yang mana? Satu. Apa yang membuat Risma senang dengan pelajaran saya ini? Apa yang Risma sukai dari pertemuan kita hari ini? Kita mengenal apa saja peran tokoh yang berperan dalam. Ya, kata Risma yang dia suka dari pembelajaran hari ini, akhirnya dia tahu bahwa banyak tokoh nasional yang punya kontribusi dalam proklamasi. Oke, selanjutnya untuk refleksi berikutnya dari kelompok Hatta. Ayat. Dari 3 gambar, suasana hatinya menggambarkan yang mana? Nomor berapa ya di pembelajaran kelas saya? Nomor 1. Apa yang membuat Ayat senang dengan pembelajaran kelas saya hari ini? Saya dapat mengenal pahlawan proklamator. Ya, Ayat dapat mengenal pahlawan proklamator. Oke. Terakhir, ada Darman. Dari 3 gambar yang saya buat, yang menggambarkan hati Darman pada saat mengikuti pembelajaran saya yang mana? Gambar 1, 2, atau 3? 1. Kenapa senang dengan pembelajaran kelas saya hari ini?
Apa yang membuat Darman senang? Suka? Sukanya kenapa, Darman? Nah gitu ya, ternyata Dharma tertariknya di pembelajaran saya. Yang dia senangi adalah ya termasuk tokoh-tokoh nasional yang ada di LKPD yang saya tampilkan berupa gambar. Dia baru tahu ternyata orangnya ini. Dia hanya tahu nama tapi tidak tahu rupa wajahnya. Ya baik, itulah refleksi di pembelajaran kita hari ini, dan saya rasa itu gambaran untuk secara keseluruhan. Atau ada yang punya gambaran hatinya hari ini, gambar nomor 3 atau nomor 2? Ada? Ada yang nomor 2? Yang datar saja, tidak ada perubahan sama sekali dari saya sebelum saya masuk dan setelah saya masuk. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ya. Jadi saya harap semua berada pada gambar nomor 1. Nah, paling tidak ketika di pertemuan kelas saya, anak-anak sekalian punya semangat di pertemuan pelajaran sejarah. Nah, selanjutnya saya ingatkan di pertemuan berikutnya kita sudah bermain peran. Ada 2 kelompok, kelompok Soekarno dan kelompok Hatta yang dapat peran, bahkan semuanya tadi yang ada namanya. Siapkan kostumnya sesuai yang saya sampaikan tadi. Naskahnya nanti saya bagikan. Terakhir dari saya, upayakan sebelum tampil kostum sudah digunakan supaya tidak menyita waktu. Bisa? Bisa. Ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kelas saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya harap di pertemuan berikutnya minggu depan temannya yang tidak hadir diingatkan, disampaikan bahwa minggu depan kita sudah bermain peran. Ya. 1 orang saja tidak hadir yang punya peran itu akan mengacaukan segalanya. Bahkan kalian tidak bisa tampil. Bisa diingatkan temannya yang tidak hadir? Bisa. Ya, itu yang saya harapkan. Termasuk yang ketua kelompok tadi yang sudah ditunjuk, Feby, Monica sama Elsa. Nah, baik anak-anak sekalian, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sudah masuk di pergantian jam juga. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, siap, bro. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.